Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab 2 Samuel pasal 10. Teksnya ayat 1 sampai 19 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Pada saat Raja Amon mati, Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepada Hanun, anaknya, dengan perantaraan pegawai-pegawainya. Tetapi Hanun menghinakan mereka. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 19. Daud memukulkanlah Raja Hanun dan mereka. Jadi raja-raja sekitarnya berdamai dengan Israel dan tidak lagi menolong orang Ammon. Kesimpulannya, pada saat Raja Ammon mati, Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepada Hanun, anaknya, dengan perantaraan pegawai-pegawainya untuk menunjukkan persahabatan. Tetapi pemuka-pemuka Hanun berkata bahwa Daud mengirim orang-orang dengan maksud untuk mengintai kota dan menghancurkannya. Sebab itu, Hanun menghinakan orang-orang dari Daud dan dilepaskan mereka. Akhirnya Daud memukulkan Raja Hanun. Jadi raja-raja sekitarnya berdamai dengan Israel dan tidak lagi menolong orang Ammon. Ajaran tentang Allah sebenarnya tidak dijelaskan tentang firman atau perbuatan Tuhannya. Tetapi kita bisa mengerti bahwa kiranya di mata Tuhan, baik perbuatan orang Israel yang menghadap orang Aram untuk berperang. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepada Hanun, anaknya, dengan pertaraan pegawai-pegawainya untuk menunjukkan persahabatan. Tetapi karena Raja Hanun menghina pegawai-pegawainya, Daud menyuruh maju Yoab dengan segenap pasukan pahlawan dan mereka memukulkanlah orang-orang Ammon dan orang-orang Aram. Kedua, Hanun, Raja Ammon baru, mendengar perkataan dari pemuka-pemukanya bahwa Daud mengirim orang-orang dengan maksud untuk mengintai kota dan menghancurkannya. Jadi dia menangkap orang-orang dari Daud dan mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian lepaskan mereka. Itu menghinakan begitu. Ketiga, semua raja yang takluk kepada Hadadezer, Raja Aram, telah terpukul kalah oleh orang Israel. Maka mereka mengatakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah orang Aram takut, tidak lagi menolong Bani Ammon. Aplikasi hari ini, pertama, jangan salah paham dan jangan memahami maksud dengan negatif tentang kebaikan orang lain dan tentang kebaikan dari Tuhan. Kedua, jangan melawan mereka yang Tuhan menyertai dan jadilah sepihak dengan mereka. Itu kalau kita melawan mereka yang Tuhan menyertai, itulah artinya melawan Tuhan. Janganlah begitu. Ketiga, sekalipun orang-orang lain salah paham, tetaplah melakukan dengan kebaikan kepada semua orang. Ya, orangnya bisa memahami salah, tetapi kita harus melihatkan hati yang baik kepada semua orang. Akhirnya PR praktik hari ini. Janganlah memakai kata-kata yang menghina orang lain. Jangan berkata supaya mengambil prasangka tentang kebaikan orang lain. Tetap melakukan dan berkata dalam kebaikan Tuhan kepada semua orang dan supaya berdamai dengan mereka. Berdamai dan melakukannya kebaikan kepada orang lain, itulah dalam kehendak Tuhan. Kalau bertengkar, melakukannya yang jahat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus ingatnya tentang itu. Inilah hamba Tuhan, inilah orang percaya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.